Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liviana Nani dengan stamp M1B11940 kelas Ilmu Lingkungan Biaya Jurusan Ilmu Lingkungan Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan Universitas Halu Oleo. Materi saya yaitu pengelolaan lingkungan hidup. Adapun rumusan masalah saya yaitu apa yang dimaksud dengan politik hijau, ekonomi hijau, kota hijau, bangunan hijau, industri hijau, teknologi hijau, organisasi hijau, dan perilaku hijau. Adapun tujuan saya yaitu agar kita dapat mengetahui apa-apa saja bagian dari pengelolaan lingkungan hidup. Kita masuk pada poin yang pertama yaitu politik hijau. Secara struktural negara, masalah lingkungan biasa didekati melalui gerakan politik hijau yang oleh Dildens dan Darsek dinamakan pilihan politik jalan ketiga. Lebih tepatnya, demokrasi menghendaki adanya perhatian ekologis dalam kebijakan pemerintah. Salah satu wujud output politik lingkungan yang amat kentara di negara ini adalah sering keluarnya kebijakan otoritatif para elit suprastruktural politik yang terlalu membuka ruang bagi masuknya kepentingan ekonomi kaum pemodal asing yang tak mempedulikan soal lingkungan hidup. Beberapa tahun ini, keberadaan green politik bias membawa perubahan signifikan dalam kebijakan pro lingkungan. Kini, partai-partai politik yang sudah mapan serta partai politik yang baru bersiap diri mengalahkan konstitusi untuk memenangkan pemilu. Sudah saatnya Green Politik dan Green Party yang pro lingkungan hidup dan keseimbangan alam hadir dan berbuat nyata di tengah sistem perpolitikan Indonesia. Karena beragam kerusakan lingkungan dan bencana Indonesia. Di antaranya melahirkan kemiskinan, jatuhnya banyak korban, membutuhkan kekuatan green politik untuk menyelesaikannya. Yang kedua, ekonomi hijau. Ekonomi hijau adalah sebuah rezim ekonomi yang meningkatkan kesejahteraan manusia dan kesejahteraan sosial sekaligus mengurangi risiko lingkungan secara signifikan. UNEP mendefinisikan ekonomi lingkungan sebagai salah satu upaya peningkatan kesejahteraan manusia dan keadilan sosial, sembari mengurangi risiko lingkungan, kelangkaan ekonomi secara signifikan. Konsep ekonomi hijau tidak menggantikan konsep pembangunan berkelanjutan, namun sekarang telah berkembang kesadaran bahwa keberlanjutan terletak hampir sepenuhnya pada konsep ekonomi yang tepat. Yang ketiga, kota hijau Green City. Kota hijau adalah salah satu pendekatan pembangunan kota yang didasarkan atas prinsip-prinsip ekologi. 8 komponen pembentukan kota hijau yaitu tanah, tata guna tanah, transportasi, bangunan, ruang terbuka, jaringan prasarana dan limbah, sistem energi, hidrologi, udara, dan sinar matahari. Indikator kota hijau didefinisikan sebagai representasi dari realitas. Indikator tidak menjelaskan seluruh realitas yang kompleks, melainkan hanya alat bantu dan alat ukur untuk memahami suatu realitas. Bagian keempat, bangunan hijau. Bangunan hijau adalah bangunan di mana sejak dimulainya dalam tahap perencanaan, pembangunan, pengoperasian, hingga operasional pemeliharaannya memperhatikan aspek-aspek dalam melindungi dan mengurangi penggunaan sumber daya alam, menjaga mutu dan kualitas udara di dalam ruangan, dan memperhatikan kesehatan penghuninya. Bangunan hijau adalah salah satu pendekatan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip ekologi. Pendekatan ini dipilih berdasarkan kenyataan bahwa selama ini 50% sumber alam dipakai untuk bangunan dan 40% energi dikonsumsi bangunan. Sementara itu, lebih dari 50% produksi limbah berasal dari sektor bangunan. Tujuan umum bangunan hijau adalah bahwa bangunan hijau dirancang untuk mengurangi dampak keseluruhan lingkungan binaan terhadap kesehatan manusia dan lingkungan dengan cara efisien menggunakan air bersih, melindungi kesehatan penghuni, dan meningkatkan produktivitas karyawan, mengurangi sampah, populasi, dan degradasi lingkungan. Yang kelima, industri hijau. Industri hijau dipopulerkan tahun 1896 dalam suatu artikel ilmiah Amerika oleh Robert Frost dan Nicholas E. Industri hijau adalah bidang ilmu yang difokuskan pada dua tujuan, yaitu peningkatan ekonomi dan peningkatan kualitas lingkungan. Konsep industri berkaitan dengan proses produksi bersih, cleaner production, di mana saling melengkapi satu sama lain. Produksi bersih lebih ditekankan pada aspek pengurangan limbah. Strategi implementasi industri hijau yaitu optimalisasi penggunaan sumber daya, minimalisasi limbah dengan siklus material tertutup, proses dematerialisasi, menghapus ketergantungan pada sumber energi fosil. Selanjutnya, teknologi hijau, green technology.
Green teknologi adalah suatu teknik untuk menghasilkan energi atau produk yang tidak mencemari ataupun meracuni lingkungan. Green teknologi masih dikembangkan hingga kini mengingat kerusakan yang diakibatkan teknologi. Green teknologi merupakan salah satu upaya untuk menjaga kelestarian dan keberlangsungan hidup manusia di planet bumi ini. Seperti yang telah dibahas, ada beberapa teknik penerapan substabilitas antara lain produk daur ulang, inovasi baru, energi terbarukan, bangunan ramah lingkungan, kimia hijau, teknologi nano hijau. Selanjutnya, ada organisasi hijau. Organisasi hijau diklasifikasikan menjadi 4, yaitu global, regional, organisasi pemerintah Indonesia, organisasi non-pemerintah Indonesia. Selanjutnya, perilaku hijau, green behavior. Green behavior merupakan salah satu karakter yang sangat penting dalam membangun kepedulian manusia terhadap lingkungan sekitar. Green behavior adalah bagian manusia dalam kehidupan sehari-harinya dapat menjaga dan memelihara lingkungan hidup. Adapun definisi behavior menurut yang lain dimaknai sebagai suatu perilaku yang tindakan didasari oleh suatu nilai, norma, aturan yang mengutamakan kepedulian terhadap lingkungan. Green behavior terlahir oleh masalah kerusakan lingkungan hidup yang semakin merusakkan kehidupan dan makhluk hidup lainnya di bumi. Kesimpulan, pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijakan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup. Dasar dan prinsip pengelolaan lingkungan hidup adalah untuk mencapai kelestarian hubungan manusia dengan lingkungan hidup sehingga dapat membangun manusia seutuhnya dan mewujudkan manusia sebagai bagian lingkungan hidup yang tidak dapat dipisahkan. Untuk memberikan dasar hukum yang kuat tentang usaha pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat yang melaksanakan pelestarian alam, maka dibuat peraturan perundang-undangan tentang lingkungan. Itu yang sangat berguna bagi kehidupan kita dan lingkungan sekitar. Karena dengan IPTEK dapat memecahkan permasalahan yang terjadi di lingkungan. Demikian presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.